الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أوصيكم عباد الله hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin sekalian, mari kita senantiasa tak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana pada tanggal tersebut muncullah atau lahirlah seorang makhluk Allah yang mulia, seorang makhluk atau pemimpin yang sangat luar biasa, Imamul Anbiya'i wal Mursalin wa Khataman Nabiyyin, pemimpinnya para nabi dan umat dan penutup para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, yaitu umat akhir zaman, yaitu kita sebagai umat beliau yang sampai akhir zaman nanti itulah mengikuti risalah
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada beberapa poin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Dalam satu hadis dikatakan, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlaq, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya kata beliau, aku diutus ke permukaan bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak atau peradaban yang mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Salah satu misi beliau, karena kenapa sebelum diutus Nabi Muhammad dikenal dengan zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah ini identik yang kita pahami dengan zaman kebodohan. Jahil itu bodoh. Akan tetapi orang-orang di masa jahiliyah tersebut tak bodoh. Mereka pandai, mereka pintar, mereka hebat, tetapi kejahilan mereka yang pertama yaitu kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, mereka yakin terhadap berhala-berhala, dan akhlak mereka tidak sesuai dengan tuntunan, melakukan perbuatan maksiat, merajalela pada saat itu. Namun ketika diutus Nabi SAW, setidaknya yang pertama dari penyembahan, dari mereka menyembah kepada berhala dan yakin kepada sesuatu selain daripada Allah, mereka kembali bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Beberapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, mengajak umatnya untuk bertauhid, untuk percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua dari ibadah-ibadatul dhalalah, ibadah yang sesat, menuju kepada ibadah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, setidaknya Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita. Yang dahulunya kaum wanita ini ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau seorang ibu melahirkan bayi wanita, maka mereka menganggap hal tersebut merupakan aib dan kehinaan. Tidak sedikit bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup oleh orang-orang jahiliyah. Oleh karena kenapa? Karena mereka anggap perempuan itu merupakan aib, merupakan hal yang tidak mereka inginkan ketika mereka memiliki anak perempuan, menanggung kehinaan. Maka tidak sedikit bayi yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup atau mereka menyembunyikan bayi tersebut dengan menanggung kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ketika diutus Rasulullah, maka kaum perempuan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wanita adalah merupakan makhluk yang mulia. Mereka tak sadar kejahilan mereka. Mereka tak menyadari bahwasanya mereka lahir dari rahim siapa. Mereka lahir dari rahim perempuan. Kalau perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup, maka akan habislah perempuan. Mereka tak sadar mereka lahir dari kaum perempuan, kaum ibu yang mulia. Mereka menganggap perempuan adalah merupakan kehinaan, sehingga mereka membunuh bayi perempuan ketika lahir ke dunia ini. Diangkat derajat ketika diutus Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita dengar, Rasulullah itu merupakan uswah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, suri tauladan yang baik bagimu. Artinya Rasulullah itu merupakan contoh bagi kita, figur bagi kita, makhluk yang wajib, yang patut kita cintai. Karena kenapa? Dalam satu hadis dikatakan, kita akan dibangkitkan, kita beserta anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Atau al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu beserta orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Karena siapapun umat Rasulullah nanti pasti akan masuk surga ketika mengikuti cara beliau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku, kata Rasulullah, masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Bertanya para sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Dijawab Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku maka mengikutiku, mengikuti sunnahku, maka ialah yang masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Yang enggan mengikuti sunnahku, yang ingkar kepadaku, maka merekalah yang enggan masuk ke dalam surga. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.